Ya, terima kasih Pak Di. Selamat pagi semua. Selamat Saya pagi. doakan Anda semua hari ini sehat walafiat dan sukses tercapai segala rencana kerja dan targetnya. Baik, mengenai Yunani memang kalau dari sisi kreditur kita menyatakan Yunani ini nggak tahu diri ya Pak ya. Udah tahu nggak punya uang, pengen berhutang pun neko-neko gitu. Ya, tapi ada sesuatu di balik itu kenapa Yunus Varoufakis ini ngotot untuk eh, mengajukan rencana yang dia miliki. Ada beberapa kepentingan-kepentingan bisnis dan politik yang sangat kental di sana dari Yunani. Kemudian juga ada kepentingan politik dan ekonomi dari negara kreditur terhadap investasi yang mereka miliki di Yunani, sehingga tarik ulur antara kedua belah pihak ini sangat menarik kita cermati. Ada bantahan dan interupsi dari pertemuan Eurogroup meeting kemarin ya. Namun kita mulai dulu dari statement dari Swiss National Bank dari direkturnya Thomas Jordan ya. Ini masih sepupu sama Michael Jordan nggak nih Pak? Ya, Thomas Jordan memperingatkan bahwa nilai tukar Swiss franc sudah overvalue. Overvalue berarti sudah menguat banget begitu ya, sudah menguat sekali, sehingga kemungkinan SNB akan terus melakukan intervensi di pasar mata uang. Nah, SNB ini akan mengintervensi secara literal ini overvalue terlalu menguat, akan diintervensi menjadi melemah begitu ya. Jadi ini yang kita tangkap sementara ini untuk di mata uang Swiss franc. Hati-hati teman-teman, Thomas Jordan sudah uh, secara apa namanya tegas dia memperingatkan kepada publik dan market bahwasanya SNB akan melakukan intervensi untuk mata uangnya. Kemudian nomor 2 dari Eurogroup meeting ini pembicaraan masalah kebijakan-kebijakan yang akan diambil dari sistem keuangan dan perbankan dari pemerintahan negara Uni Eropa kesatuannya. Nah, namun meeting ini tertutup, tidak terbuka untuk pers, belum dirilis hasil akhir dari pidatonya. Namun ada bocoran kesiapan dari beberapa negara Uni Eropa untuk mempersatukan sistem pembayaran dan mengontrol budget dan stimulus yang digelontorkan ke Yunani. Kurang lebih seperti Indonesia di Jakarta e-budget lah begitu ya. Ada transparansi sistem pembayaran yang bisa dikontrol. Nomor 3 dari pertemuan negara-negara ekonomi Uni Eropa ya, yang nomor 3 di sini juga membahas isu-isu ekonomi global termasuk dari eh, kebijakan-kebijakan moneter dan ekonomi dari satu negara yang disarankan untuk dipakai negara lain atau ada migrasi kebijakan yang akan diadopsi. Kemudian bagaimana cara mempertahankan satu kesatuan sistem moneter. Ini lebih dominasinya adalah dari Inggris ya, Inggris yang meminta untuk membicarakan ulang keanggotaan dirinya terhadap Uni Eropa di Brussel kemarin. Kemudian nomor 4, salah satu anggota presiden The Fed dari mana ini Powell ini membicarakan sistem pembayaran yang aman ya, building a safer payment system, juga menyinggung masalah sistem pembayaran terpadu atau satu atap. Kemudian dari Kanada, Lawrence Scambry ini bagaimana menciptakan kepercayaan sebuah sistem pembayaran ataupun sistem transfer keuangan secara terintegrasi. Nah, ini secara umum dari Eropa, kemudian Amerika Serikat dan Kanada serentak nadanya hampir sama Pak Dwi mengenai terintegrasi sistem pembayaran. Apakah ini yang dimaksud dengan penyatuan satu skema sistem clearing atau transfer, kemudian dan lain sebagainya? Ini yang menjadi sebuah analisa kita bahwasanya akan ada deal kesepakatan Yunani akan di bail out ya, dibantu.
dan itu akan menyelamatkan Uni Eropa. Tentu suplai uang akan ditambah di sana, dan Swiss siap untuk mengintervensi mata uangnya untuk menguat, mengcounter mata uang euro yang akan melemah. Baik, secara detail mari kita lihat analisa teknikal dari Asia Pasifik dulu, reaksi dari seluruh komentar dari petinggi moneter Eropa dan Amerika. Dari negara Kiwi terjadi rebound kecil dari level 0,68 sekian ke angka 0,69 tepatnya nih. Kemudian ada tanda-tanda koreksi di time frame pendek di 4 jam ya, kurang lebih di wilayah, boleh kita gambar begini. Ya, di wilayah ini kurang lebih di wilayah 0,6860-an lah ya. Ini untuk wilayah koreksi lagi sedikit di level ini untuk penempatan posisi buy limit dengan batasan stop loss di 0,68. Nah, rekomendasi kita kemarin di sini untuk di New Zealand ada posisi buy, tapi sifatnya short term, sudah berhasil profitnya di sini. Nah, untuk saat ini kita menunggu level koreksi lagi di New Zealand. Selanjutnya, di Australian dollar ya, dari rekomendasi terbaik kita di pekan kemarin di hari Selasa, posisi sell di 0,78 ini membukukan profit kurang lebih 100 poin lebih di sini. Saat ini lagi formasi sideways, tidak membentuk berurutan formasi penutupan harga candle daily yang terus menempatkan posisi bearish. Namun secara keseluruhan dari kesimpulan pertemuan Euro Summit, Economic Summit dan Euro Meeting ini akan juga diduplikasi dan diadopsi dari pemerintahan Australia untuk menjaga nilai tukar dan kestabilan neraca perdagangan mereka ke Eropa. Oleh karena itu untuk jangka menengah dan jangka panjang, teman-teman bisa untuk mencari keuntungan jangka menengah dan jangka panjang dari pelemahan mata uang Aussie, sehingga ini boleh kita katakan untuk THR Lebaran Anda boleh melakukan posisi sell Aussie dolar dengan target di 0,75 dan di 0,74. Nah, ini boleh kita buat judul menarik ini Pak Dwi. Anda ingin mendapatkan THR Lebaran ya, Anda bisa lakukan sell Aussie dolar. Ada komentar barangkali Pak? Aussie memang betul dalam keadaan sell, penekanan fundamental dari petinggi RBA juga menyatakan bahwa level-level saat ini bahkan minggu lalu tetap menyatakan bahwa Aussie masih di level kuat. Jadi secara fundamental memang kecenderungan untuk Aussie masih dalam keadaan drop ya. Bukan Pak, bukan itu. Maksud saya Bapak ada komentar untuk mendapatkan THR Lebaran untuk sell Aussie dolar ini. Oh, kita pakai kesempatan itu aja dengan batasan stop loss mungkin Pak. Iya, ini boleh menarik juga nih untuk di Aussie ya, dengan batasan stop loss di 0,7800 untuk batasan stop loss 100 poin juga. Baik, kita lanjut di Jepang dari bottom 122.50 mengalami pelemahan yen sempurna di angka 124 sudah tercapai juga kurang lebih 150 poin ya. Saat ini sedang mengalami koreksi kecil 123.28, ini incaran level harga. Untuk kembali penempatan posisi buy limit, rekomendasi terbaik dari saya posisi buy limit di 123.05 atau di 123.10 ya di sini. Oke, untuk selanjutnya Euro Yen, dari pelemahan yen terhadap mata uang US dollar sedikit menarik, berbeda tekanan pergerakan harganya dari mata uang Euro Yen ya. Saya coba tampilkan pagi hari ini cross rate Euro Yen, di mana secara time frame daily terbaca jelas formasi double top ya. Double top ini adalah tingkat signifikansinya 80%, boleh kita katakan gitu, tingkat signifikansi benar dari formasi penurunannya. Sehingga untuk target neckline di Euro Yen ini kurang lebih posisinya formasi di angka ini di 136 ya. Di 136, ini di 136 formasi neckline. Jika dalam akhir pekan ini atau sampai penutupan sesi Eropa nanti malam di akhir pekan ini
Euro yen mengalami penurunan sampai di angka 136, maka kesempatan berikutnya kita menanti angka 137 untuk posisi sell limit dengan target jauh di angka 131. Nah, ini ilustrasi untuk di mata uang euro yen juga dalam skenario middle term dan long term. Pak Fauji, Selanjutnya, ya Pak, silakan. memang formasi untuk triple top maupun double top itu cukup lumayan. 6 bulan terakhir terbaca di auto chartis kita mempunyai signifikansi sebesar 100% Pak, triple top. Bisa dibuka di auto chartis. Kemarin kebetulan saya buka, kemudian beberapa kali juga bagus triple top yang terjadi di euro terhadap US dollar. Namun hanya 3 posisi yang diambil, kemudian tiga-tiganya berhasil, makanya 100% Pak. Yang kedua, kita lihat di head and shoulder. Jadi sebetulnya top-top ini triple top, double top, kalau ada one top juga bagus Pak ya, untuk posisi. Gitu Pak. Iya, Pak. Makanya saya buat, ini ada logo Monex ini Pak. Kita punya spread 0, sekian ya. Kemudian kita punya fitur auto chartis, kemudian ada ditambah lagi dengan copy trade. Tunggu tinggal apa lagi ya? Kita tinggal hanya meyakini saja, ini adalah satu pilihan terbaik yang diberikan oleh Monex. Apa sulitnya Anda tinggal meyakini hal yang baik yang kita yakini. Oleh karena itu, bagi teman-teman semua, statement-statement dari petinggi politik yang membuat Anda bingung bisa ditepis dengan apa namanya, konsistensi di cara pengambilan posisi dan cara pengambilan keputusan di market, sehingga kendala-kendala masalah spread dan pelebaran spread sekarang sudah diatasi dengan adanya pilihan produk market execution yang memberikan Anda kesempatan untuk trading tanpa record dan peluang mendapatkan harga yang lebih baik. Baik, kita lanjut Pak Dwi. Ya, silakan Pak. Di euro, sesuai dengan ekspektasi kita kemarin dari formasi top menyentuh di Bollinger Band, rekomendasi kita juga untuk jangka pendek adalah sell, berhasil ini, tapi sedang tertahan di wilayah 1.12 ini Pak Dwi, tepat mendekat-dekati lower band time frame daily ya, Bollinger Band 20. Ini yang juga sangat menarik untuk di euro, teman-teman semua. Anda tinggal menunggu breakout dari lower band atau candlestick shadow menyentuh di 1.1100 ya, kurang lebih di sini. Kemudian closing daily-nya break lagi di bawah, konfirmasi break lagi di bawah ya. Nah, ini adalah kesempatan penantian yang sempurna untuk penempatan sell limit di 1.1 dengan target jauh di 106 dan 105. 1.06 dan 1.05. Ini yang kita incar-incar bagi Anda trader yang sifatnya intraday ya, atau jangka panjang begitu. Ini untuk di euro, rekomendasi kita dari sisi fundamental, kemudian kemungkinan deal kesepakatan dari Yunani di bailout, ini akan menambah suplai uang di Uni Eropa, tentu akan menambah tekanan pelemahan mata uang euro. Ingat teman-teman semua, melemah mata uang menurut pemerintah itu belum dan bukan berarti jelek, begitu ya. Dan penguatan mata uang menurut pemerintah bukan berarti itu bagus. Itu menurut dari buku yang kita pelajari. Sehingga pelemahan mata uang euro dalam konteks bailout dan stimulus yang dilakukan kreditur kepada Yunani dan suplai uang bertambah, ini akan membantu ekonomi bertahan dan kemungkinan bisa tumbuh. Untuk di euro, sudah kita lanjut ke pound sterling. Juga rekomendasi panjang kita kemarin dari 1.58, pound sterling ini jatuh terjun bebas ya, belum ada parasut yang memberikan pound sterling koreksi ya. Boleh kita buat judul ini terjun bebas, tidak ada parasut, tertahan sementara ini di batas 1.5700 lah, kita katakan begitu. Konfirmasi resisten 1.57 sebagai area stop loss. Kemudian wilayah support 1.5617 sebagai buy stop, sell stop ya untuk di pound sterling ya.
sehingga teman-teman semua bisa langsung sell saja sekarang kalau modalnya cukup bagus atau portofolio investasi Anda oke, modalnya cukup banyak. Kalau modalnya tanggung, Anda boleh sell limit di sini. Kemudian kalau juga Anda tipenya scalping, Anda bisa melakukan sell stop langsung di sini dengan exit pendek di 1.5568. Kalau mau menunggu lebih jauh di angka 1.55. Ini ekspektasi kita untuk kuartal ketiga 2015 dan kuartal keempat 2015. Selanjutnya, emas. Ya, setelah menyentuh 1200 ada koreksi yang bisa menjadi risiko penurunan emas seperti yang saya sampaikan di 1180 dan ternyata benar ya 1180. Sekarang wilayah permainan emas ini di 1179 dan 1169. Ada range sebesar $10 Pak Dwi ya, ada range sebesar $10 yang harus dijaga. Artinya pengambilan satu lot emas risikonya adalah $1000. Pengambilan posisi kelipatan 10 lot emas risikonya adalah $10.000 ya. Jadi swing marketnya adalah $10. Harga terbaik untuk penempatan posisi buyback di 1169 atau di antara 1169 dan 1162 dengan batasan end of the game for gold itu di 1153. Next, USD Kanada juga rekomendasi terbaik di pekan lalu dan pekan ini adalah penempatan posisi buy. Sempurna sekali, kurang lebih 380 poin target profit, masih ada nafas memacu lebih tinggi lagi sampai di 1.2850-an, 1.124.50-an maksud saya, dan 1.2480-an. Dengan hit area atau hit level ini, maka pengukuran Fibonacci retracement-nya adalah dari wilayah ini ke 122 ya. Jadi ini adalah 50%, 61,8 dan 38,2% untuk area buyback atau buy limit kembali, kurang lebih tepatnya di wilayah sini untuk estimasi rentang harga terbaik posisi buy limit. Namun untuk saat kondisi sekarang adalah mempertahankan posisi buy dolar dan sell Kanada. Pak Dwi, demikian morning briefing dari Medan, bisa disimpulkan Pak. Terima kasih Pak Fauzi. Tadi penekanan untuk berita masih terhadap euro, menunggu kesepakatan yang dirasa cukup alot untuk disepakati. Sudah berminggu-minggu, tinggal menunggu pada akhir bulan ini, tanggal 30 Juni sebagai deadline. Kemudian secara teknikal saya catat tadi di penekanan di pound sterling US dollar, sangat yakin kita mengambil posisi short dengan batasan stop loss di 1.5766. Kemudian juga di bawah sangat banyak sekali posisi untuk sell stop di 1.5617 menjadi batasan untuk lepas trend up-nya. Jadi meluncur terus ke bawah hingga ke kuartal ketiga dan kuartal keempat 2015 tertarget di 1.5. Nilai yang sama hingga ke kuartal ke 1 2016 terbaca di chart. Kemudian untuk euro terhadap US dollar secara teknikal masih mengalami penurunan dengan batasan sell limit di 1.1213. Posisi scalp maupun trend juga dapat dimanfaatkan untuk posisi sell ini hingga ke target 1.1002. Kemudian Australia dollar terhadap US dollar juga kecenderungan dalam keadaan drop. Resisten terbaca di 0.7807. Kemudian saat ini kisaran harga bergerak di wilayah 0.777, kemudian support di 0.7656. Kemudian dolar yen, kita melihat pergerakan di dolar yen. Pengambilan posisi buy limit di 12248 hingga ke 12328 juga masih terbuka. Memanfaatkan pergerakan yang range atau pergerakan yang stagnan di yen ini saya kira juga cukup bagus untuk dimanfaatkan untuk kali ini dengan target batasan di 12469 apabila pengambilan posisi buy. Kemudian di New Zealand dollar terhadap US dollar juga mengalami penurunan seiring dengan pergerakan di Australia dollar terhadap US dollar.
sehingga batasan untuk bawah terbaca di 0,6800. Kemudian berita dari lainnya adalah Swiss tadi, bahwa Swiss masih dirasa masih terlalu kuat atau sudah terlalu kuat, sehingga sepertinya menjadikan clue bahwa terjadi intervensi di Swiss pada waktu dekat ini, sehingga membantu juga penguatan mata uang manakala kegagalan dari kesepakatan di euro. Saya kira demikian untuk morning briefing kali ini, kesimpulan yang bisa didapat. Semoga seluruh informasi dapat dimanfaatkan oleh para sales untuk ke calon nasabah maupun nasabah dari PT Monex Investindo Futures. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pak Fauzi yang telah membawakan morning briefing kali ini pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015. Terima kasih, morning briefing kali ini kita sudahi. Selamat pagi dan selamat bekerja.